Selamat pagi, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Katarina Aprilia Ceda, Anissa Dwi Melati, Dwi Sukawati, Imam Darnu Putra, dan Nopandi Ilham Dargantoro. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang geopolitik. Materi yang pertama, pengertian geopolitik. Geopolitik sebagai ilmu bumi politik. Geo artinya bumi adalah kondisi geografis yang menjadi wilayah atau ruang hidup. Sedangkan politik, state power, decision making, politik, distribution, dan allocation adalah pertimbangan dasar bangsa menentukan alternatif kebijakan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Pengertian geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori geopolitik. Yang pertama ada teori geopolitik dari Friedrich Reisel. Pandangan Reisel tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu berfokus pada kekuatan di darat kontinental dan berfokus pada kekuatan di laut maritim. Yang kedua, teori geopolitik Rudolf Schellen. Pokok teori Schellen dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori Schellen menyebutkan negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Negara merupakan suatu sistem politik yang geopolitik. Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional. Yang ketiga ada teori geopolitik dari Karl Haushofer. Teori Haushofer berkembang di Jerman dan mempengaruhi Adolf Hitler. Inti teori Haushofer adalah yang pertama, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Selanjutnya, kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Yang ketiga, beberapa negara besar di dunia akan menimbulkan dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat, di antaranya Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya. Yang keempat, geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan perhatian kepada soal strategi perbatasan. Yang kelima, ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasional mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia. Yang terakhir, geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup. Selanjutnya, teori dari Sir Halford Mackinder. Pokok teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Yang kelima, teori geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan. Teori ini menyebutkan adalah kedua ahli tersebut menganut konsep kekuasaan maritim dan mencetuskan wawasan bahari. Yang keenam, ada teori geopolitik dari William Mitchell, Art Belshaversky, Giulio Douhet, dan John Frederick Charles Fuller. Nah, keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara. Dengan pemikiran bahwa di udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. Yang terakhir ada teori geopolitik dari Nicholas J. Spickham. Teori Spickham
disebut teori daerah batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan. Wawancara Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari tingkatan kedudukannya. 1. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. 3. Wawancara Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. 4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. 5. RPJM sebagai politik dan strategi berkedudukan sebagai landasan operasional. Penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Adapun implementasi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Implementasi dalam kehidupan politik, yaitu menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, apresiatif, dan dipercaya. Yang kedua adalah implementasi dalam kehidupan ekonomi, yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin kemakmuran rakyat serta merata dan adil. Yang ketiga adalah implementasi dalam kehidupan sosial budaya, yaitu menerima dan menghormati segala perbedaan kehidupan di sekitarnya. Dan yang keempat adalah implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu menimbulkan kesadaran cinta dan tanah air. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kelompok kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.